Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, tahukah Anda alasan mengapa deser itu penting? Jadi deser itu dibuat untuk memberikan pencegahan atau pembatasan terkait efek bahaya dari kebakaran, ledakan, dan juga peristiwa pelepasan energi serupa. Lalu, apakah kebakaran dan ledakan itu sama? Apa penyebabnya untuk masing-masingnya? Penanganannya seperti apa? Dan kategori apa yang dapat dikatakan sebagai kebakaran dan ledakan? Baik, itu semua akan dibahas di dalam video ini, jadi aku harap kalian tetap menyimak hingga akhir ya. Sebelumnya, maka izinkan saya, Riza Ramadhani, Pendidikan Kimia 2019, dan rekan saya, Nora Agustina, Ilmu Kesehatan Masyarakat 2017, akan mempresentasikan terkait Dangerous Substance and Explosive Atmosphere Regulation atau DSER. Untuk pembahasannya yaitu ada 6 poin. Yang pertama, definisi, manfaat dan fungsi, jenis-jenis, cara membuat, analisis interpretasi, dan juga yang terakhir contoh penerapan. Sebelumnya, apa itu zat berbahaya dan apa itu atmosfer eksplosif? Jadi, zat berbahaya adalah zat atau campuran atau preparat dalam deser yang mana dapat menimbulkan risiko keselamatan bagi manusia dari kebakaran atau ledakan atau juga peristiwa serupa seperti cairan yang mudah terbakar, gas, uap, debu, dan juga zat korosif sebagainya yang ditemukan di tempat kerja, maka dapat didefinisikan sebagai zat bahaya untuk tujuan deser. Lalu untuk atmosfer sendiri, atmosfer eksplosif adalah campuran zat berbahaya dengan udara dalam kondisi atmosfer dalam bentuk gas, uap, kabut, di mana saat penyalaan api terjadi, maka kebakaran akan secara cepat meluas dan menyebar. Lalu, untuk deser sendiri juga dapat didefinisikan sebagai peraturan zat berbahaya dan atmosfer peledak dalam bentuk persyaratan minimum guna melindungi staf pekerja untuk risiko kebakaran dan ledakan yang disebabkan oleh zat berbahaya dan atmosfer. Dan kapan sih deser itu berlaku? Jadi deser itu berlaku setiap kali ada pekerjaan yang sedang dilakukan dan itu tuh terdapat zat berbahaya di tempat kerja tersebut. Adanya juga zat berbahaya yang menjadi risiko bagi keselamatan manusia akibat ledakan, kebakaran atau juga peristiwa energi. Dan di mana sih deser itu berlaku? Jadi deser itu berlaku untuk tempat kerja yang ada bahayanya dipakai ataupun untuk produksi seperti contohnya laboratorium, toko yang mudah terbakar, dan juga bengkel. Lalu selanjutnya terdapat juga nih ada area potensi bahaya di mana terdapat atau mungkin terdapat eksplosif atmosfer sehingga diperlukannya persyaratan khusus pada konstruksi, pemasangan dan juga penggunaan peralatan listrik. Itu juga perlu dihati-hati ya. Cara umum pembagian ini tuh ada 2 sistem, yang mana klasifikasi potensi area berbahaya melalui divisi yang digunakan untuk Amerika Utara dan juga sistem zona yang digunakan untuk Kanada dan Amerika. Nah, untuk zona pembagian ini didasarkan dari EAC atau Selenex standar, yang mana untuk zona 0 itu untuk area gas, uap, ataupun udara yang berbahaya secara terus-menerus dalam kondisi operasi normal. Mirip dengan zona 20, tapi untuk zona 20 itu untuk debu ya, substansinya. Lalu untuk zona 1 ini untuk area di mana mungkin terdapat udara, gas, ataupun uap berbahaya sewaktu-waktu dalam kondisi operasi normal. Tapi juga zona ini itu mirip dengan zona 21, tapi untuk zona 21 substansinya debu. Dan untuk zona 2 yang mana area ini tidak terdapat kemungkinan timbulnya atmosfer yang mudah terbakar pada operasi normal. Dan seandainya ada dan timbul, itu tuh akan berlangsung dalam waktu yang singkat. Mirip dengan zona 22 tapi untuk substansi debu. Nah, lalu selanjutnya ada sistem pembagian klasifikasi dari Amerika Utara. Berdasarkan pembagian kelas ini, didasarkan pada jenis bahaya dan karakteristik dari bahan eksplosif itu sendiri. Lalu pembagian divisinya ini atas tingkat kemungkinan risiko kebakaran atau peledakan di mana material tersebut berada. Kelas 1 untuk uap ataupun gas, lalu divisi 1 ini uap dan gas yang biasanya ada atau mungkin ada tiap konsentrasinya dan cukup menimbulkan ledakan gitu kemungkinannya. Lalu untuk divisi kedua, uap dan gas yang biasanya tidak ada, kecuali ada tapi
akibat kebocoran pada kontainer seperti pada pipa ataupun vessel pada konsentrasi yang berpotensi menyebabkan keadaan berbahaya. Lalu di sini juga ada pembagian grupnya A, B, C, D, yang mana grup udara ini atmosfer dalam bentuk uap dan gas yang dikategorikan berdasarkan suhu pembakarannya. Nah, untuk grup A itu ialah area yang paling berbahaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait ledakan dan kebakaran. Yang kita perlu ketahui bahwa ledakan dan kebakaran itu berbeda. Apa sih bedanya? Nah, ledakan sendiri merupakan peningkatan tajam volume dan pengeluaran energi dalam cara yang berbahaya. Cara yang membahayakan yang biasanya dengan pengeluaran suhu yang tinggi dan penghasilan gas. Nah, sebuah ledakan sendiri menyebabkan gelombang tekanan di tempat kejadian. Sedangkan kebakaran itu apa? Kebakaran itu merupakan peristiwa oksidasi di mana ketiga unsur atau tiga elemen seperti bahan bakar, oksigen, dan panas ini memicu timbulnya kebakaran, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan kerugian baik dari harta benda, bisa cedera, bahkan yang sampai menyebabkan yang paling parah itu kematian. Dalam membahas kebakaran kita akan mengenal istilah penting. Apa itu istilah pentingnya? Yang pertama, ada place point atau titik nyala di sini. Apa itu place point? Place point adalah temperatur terendah di mana satu bahan cukup mengeluarkan uap atau gas dan menyala ataupun terbakar sekejap bila diberi sumber panas yang cukup. Yang kedua ada flare point atau titik bakar. Apa itu? Yaitu temperatur terendah di mana satu bahan cukup mengeluarkan uap atau gas dan terbakar sehingga api menyala terus-menerus bila diberi sumber panas yang cukup. Titik bakar atau flare point sendiri merupakan suatu zat yang beberapa zatnya lebih tinggi dari titik nyalanya atau place point. Yang ketiga ada suhu penyalaan sendiri atau auto ignition temperature. Di sini suhu di mana suatu zat dapat menyala dengan sendirinya tanpa adanya sumber panas dari luar, di mana zat tersebut mendapat suhu yang tertinggi sehingga dia akan menyala dengan sendirinya. Kita ambil contoh simpel di sini. Misal dilakukannya pemadaman api di drum kaleng itu dengan karung goni yang basah. Setelah api padam, kita angkat karung goni tersebut dan tiba-tiba api menyala kembali. Kenapa hal tersebut terjadi? Nah, hal tersebut terjadi karena adanya oksigen yang masuk. Selain itu, suhu atau temperaturnya daripada bahan material tersebut masih tinggi, sehingga menyebabkan api menyala kembali. Itulah mengapa disebut auto ignition temperatur, yaitu tiba-tiba menyala kembali. Di sini yang keempat ada ambang batas daerah terbakar atau flammable range-nya. Di sini batas antara maksimum dan minimum konsentrasi campuran uap bahan bakar dan udara normal yang dapat menyala atau meledak setiap saat bila diberi sumber panas. Namun jika di luar batas ini maka tidak akan terjadi kebakaran. Flammable range sendiri ada dua, yaitu low flammable limit dan upper flammable limit. Nah, di sini low flammable limit itu merupakan batas minimum dari konsentrasi campuran uap, bahan bakar, dan udara yang akan menyala atau meledak setiap saat diberi sumber nyala yang cukup. Nah, kondisi ini disebut dengan terlalu miskin yang kandungan uap bahan bakarnya. Sedangkan untuk upper flammable limit ini sendiri merupakan batas maksimum dari konsentrasi campuran uap, bahan bakar, dan udara yang akan menyala atau meledak setiap saat bila diberi sumber nyala yang cukup. Nah, kondisi ini kebalikan dari low flammable limit, itu terlalu kaya kandungan uap bahan bakarnya. Setelah mengetahui apa itu beda ledakan dan kebakaran, di sini kita perlu mengetahui apa sih penyebabnya. Nah, penyebab ledakan sendiri terjadi ketika gas terkena sumber panas. Contohnya seperti api, percikan api, bahkan listrik statis atau peningkatan tekanan. Nah, selain itu, ledakan dapat terjadi karena adanya reaksi kimia. Misalnya, kedua
zat atau lebih yang tidak kompatibel bereaksi atau digabungkan, maka akan menyebabkan ledakan. Adapun untuk faktor-faktor penyebab kebakaran, yaitu ada 4 di sini. Yang pertama, kebakaran karena dari humannya atau manusianya sendiri, yaitu seperti kurangnya pengetahuan terhadap penanggulangan bahaya kebakaran, terus kurang berhati-hati dalam menggunakan alat dan bahan yang dapat menimbulkan api, terus kurangnya kesadaran personal dan tidak disiplin. Sehingga apa? Sehingga kelalaian-kelalaian tersebut dapat menyebabkan kebakaran. Selanjutnya yang kedua ada kebakaran karena peristiwa alam. Ini alami terjadi akibat cuaca, sinar matahari atau terik matahari, letusan gunung berapi, gempa bumi, petir, angin ataupun topan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kebakaran karena penyalaan sendiri atau suhu nyala. Ini sering terjadi pada gudang bahan kimia. Nah, di mana bahan-bahan yang bereaksi dengan udara, air, dan juga dengan bahan-bahan lainnya yang mudah terbakar, sehingga menyebabkan kebakaran. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kebakaran karena kesengajaan. Kenapa? Karena untuk tujuan tertentu. Nah, misalnya, contoh pembukaan lahan, adanya sabotase, terus adanya pihak yang mencari keuntungan ganti rugi terkait klaim asuransi dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu metode pemadaman api. Di sini kita akan membahas pertama langkah-langkah penanggulangan kebakaran, yaitu langkah pertama yaitu memadamkan api secara langsung dengan alat pemadam yang terdekat dengan lokasi. Lalu yang kedua, jika api misalkan tidak padam, maka bisa langsung menghubungi kepala gedung. Terus yang ketiga, berikan alarm ataupun tanda bahaya jika api itu belum padam. Lalu yang keempat, apabila alarm otomatis berbunyi, maka bisa langsung membantu evakuasi pengosongan gedung melalui pintu darurat. Yang kelima, hubungi unit pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Yang keenam, amankan lokasi gedung dan membantu kelancaran evakuasi setempat. Lalu di sini juga ada tabel untuk pemakaian media pemadaman api yang sangat perlu disesuaikan sama jenis tipe kebakaran yang terjadi. Nah, untuk tipe kebakaran A yang bahan padat yang mudah terbakar itu bisa menggunakan media air, busa, terus juga serbuk kimia kering. Dan untuk tipe B, C, D-nya bisa teman-teman baca sendiri ya di tabelnya. Lalu selain itu juga terdapat 5 metode pemadaman berdasarkan teorinya. Yang pertama ini ada cooling atau pendinginan, yang mana pendinginan bahan bakar ini hingga temperatur uap bahan bakar tidak dapat lagi dihasilkan. Oleh sebab itu apinya bakalan mati ya otomatis. Lalu yang kedua ini ada smothering atau menutupi, yang mana cara memisahkan udara sehingga tidak ada lagi pasokan oksigen untuk menunjang kebakaran. Bisa dengan cara menyemprotkan apar kepada sumber api, terus juga menyemprotkan busa, selimut basah, terus juga pasir, itu juga bisa. Lalu yang ketiga ini ada starving, yang mana matikan sumber bahan bakar dengan menutupi katup aliran bahan bakar gas atau cairan. Lalu yang keempat ada back chain reaction atau memutuskan reaksi kimia berantai. Aplikasikan bahan kimia tertentu untuk menyingkirkan rangkaian reaksi kimia yang terjadi di daerah api. Lalu yang kelima ini ada dilution atau pembatasan oksigen dengan cara meniupkan inert gas untuk menghalangi unsur oksigen menyalakan api. Media yang digunakan itu bisa dalam bentuk bahan karbon dioksida yang merupakan inert gas yang dapat mempertahankan kadar oksigen dalam presentasi rendah sehingga bisa mencegah terjadinya ledakan ataupun kebakaran. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai tahap-tahap kebakaran. Di sini tahap yang pertama, tahap kebakaran muncul. Kebakaran ini muncul akibat reaksi 3 unsur api. Yang pertama ada oksigen, ada panas, dan bahan bakar yang kita kenal dengan segitiga api. Jika salah satu saja elemen ini tidak terpenuhi, maka api tidak akan menyala dan kebakaran pun tidak akan terjadi. Dan kebakaran di sini dapat padam dengan sendirinya jika api tidak dapat mencapai tahap kebakaran selanjutnya. Adapun tahap selanjutnya itu menentukan tindakan pemadaman yang tepat atas kebakaran yang terjadi. Untuk tahap yang kedua, ini ada tahap kebakaran tumbuh.
api membakar bahan mudah terbakar sehingga panas meningkat. Nah, di sini dapat terjadi flashover, yaitu ikut menyalanya bahan mudah terbakar lainnya yang di sekitar api karena panas yang tinggi. Sehingga berpotensi menimbulkan korban. Nah, untuk tahap yang ketiga ada tahap kebakaran puncak. Di sini semua bahan mudah terbakar menyala secara keseluruhan dan nyala api terganas dan berbahaya. Ini makanya tahap kebakaran puncak ini yang paling berbahaya. Untuk tahap yang keempat atau tahap terakhir ini tahap kebakaran rendah atau padam. Di sini tahap kebakaran yang paling lama memakan waktu. Nah, penurunan kadar oksigen atau bahan mudah terbakar secara signifikan dan terdapatnya bahan mudah terbakar yang belum menyala sehingga berpotensi menimbulkan nyala api baru. Selain itu, juga berpotensi menimbulkan backdraft atau ledakan yang terjadi akibat masuknya pasukan oksigen secara tiba-tiba dari kebakaran ruang tertutup yang dibuka secara mendadak saat kebakaran berlangsung, sehingga akan memicu terjadinya ledakan. Baiklah, di sini ada klasifikasi kebakaran. Klasifikasi kebakaran sendiri terdiri dari 5 kelas. Yang pertama, ada kelas A, yaitu kebakaran yang dipicu oleh bahan mudah terbakar biasa. Contohnya kayu, kain, kertas, dan banyak plastik. Nah, jenis api ini menyala dengan bara, meninggalkan abu dan paling baik dipadamkan dengan menghilangkan sisir panas segitiga. Selanjutnya kelas B. Nah, kelas B sendiri kebakaran ini dipicu oleh cairan yang mudah terbakar seperti minyak bumi, zat berbahan dasar minyak, pelarut, alkohol, dan gas yang mudah terbakar. Nah, jenis api ini membakar pada permukaan bahan bakar dan paling baik dipadamkan dengan tindakan menyelimuti. Selain itu, api jenis ini menyebar dengan sangat cepat di area yang luas dan dengan waktu yang singkat. Nah, selanjutnya ada kelas C. Nah, di kelas C ini kebakaran yang disebabkan oleh instalasi listrik bertegangan. Nah, di sini alat pemadam yang digunakan adalah karbon dioksida dan dichemical, karena air atau larutan mengandung air tidak boleh digunakan pada api kelas C karena akan sangat berbahaya. Selanjutnya ini kebakaran kelas D. Nah, kebakaran ini melibatkan logam yang mudah terbakar, di mana seperti magnesium, titanium, zirconium, natrium, litium, dan kalium. Umumnya bahan pemadamnya disebut sebagai dry powder. Nah, yang terakhir ada kelas K. Nah, kelas K ini kebakaran pada peralatan memasak yang melibatkan media memasak yang mudah terbakar. Contohnya seperti minyak dan lemak nabati ataupun hewani. Nah, agen pemadam disebut sebagai kimia basah. Apa sih manfaat dan fungsi dari Dangerous Substance and Explosive Atmosphere Regulation atau DSAR sendiri? Nah, di sini manfaatnya yaitu untuk mengurangi risiko kematian atau cedera serius akibat zat berbahaya yang dapat memicu dan berpotensi menyebabkan ledakan. Selanjutnya, fungsi DSAR sendiri. Yang pertama, mengidentifikasi zat berbahaya di tempat kerja. Yang kedua, menghasilkan tindakan pengendalian risiko dari zat berbahaya dan area yang berpotensi menyebabkan ledakan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Di sini ada jenis-jenis kegiatan yang dicakup DSAR. Yang pertama, adanya penyimpanan bensin sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kedua, ada penggunaan gas mudah terbakar. Selanjutnya, yang ketiga, ada penanganan dan penyimpanan limbah mudah terbakar. Yang keempat, ini penggunaan pelarut mudah terbakar di laboratorium. Selanjutnya, ada penyimpanan bahan seperti pelarut dan cat. Dan yang selanjutnya, kegiatan menyimpan dan menangani aerosol dengan profil yang mudah terbakar seperti liquid petroleum gas atau LPG. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu mengangkut zat yang mudah terbakar dalam wadah di sekitar tempat kerja. Adapun kegiatan yang terakhir yang dicakup oleh DSAR sendiri yaitu penanganan, penyimpanan, dan penggunaan gas di bawah tekanan zat korosif terhadap logam.
Baik, nah selanjutnya yang akan dijelaskan itu cara membuat laser sendiri. Di sini ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memastikan kepatuhan. Di sini memastikan kepatuhan sendiri terkait manajemen, di mana manajemen diharuskan untuk melakukan penilaian risiko terlebih dahulu terhadap aktivitas ataupun kegiatan yang akan dilakukan yang berhubungan dengan zat berbahaya. Selanjutnya, di sini mengetahui prosedur keamanan, di mana pengendalian yang dilakukan terhadap insiden dilakukan berdasarkan prioritas. Selanjutnya ada identifikasi tempat, di mana harus disesuaikan dengan jenis aktivitas yang dilakukan oleh pekerja sesuai dengan cakupan laser sendiri. Contohnya tadi penyimpanan bensin yang digunakan sebagai bahan kendaraan. Di sini perlunya identifikasi tempat, di mana untuk mengetahui bahwa area tersebut merupakan area yang berbahaya atau bahkan aman untuk penyimpanan zat-zat tersebut. Nah, selanjutnya ini penilaian risiko. Penilaian risiko ini merupakan hal yang penting, di mana melakukan identifikasi dan pemeriksaan terhadap zat-zat berbahaya yang tersedia. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi, yang mana laser ini mencakup ke mereka yang memiliki tanggung jawab kesehatan dan keselamatan untuk menilai, mengurangi, ataupun menghilangkan risiko dari zat berbahaya di dalam area kerja. Sehingga dalam mematuhi laser itu juga melibatkan yang pertama, menilai risiko. Saat pekerjaan sebelum dilakukan, pekerja harus menilai risiko apa yang dapat terjadi akibat zat berbahaya yang ditimbulkan. Lalu yang kedua itu mencegah atau mengendalikan risiko. Harus diterapkannya tindakan pengendalian dalam menghilangkan risiko zat berbahaya atau meminimalisir bahaya yang akan timbul dari zat berbahaya tersebut. Jika hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka bisa diambil tindakan untuk mengendalikan risiko dan mengurangi keparahan atau meminimalisir dari efek peristiwa berbahaya yang kemungkinan terjadi. Lalu yang ketiga ini ada tindakan pengendalian, yang mana jika risiko tidak dapat dihilangkan, maka laser itu juga perlu menerapkan pengendalian langkah-langkah yang harus diterapkan seperti jumlah zat berbahaya di sebuah ruangan, di dalam gedung, atau juga menghilangkan pelepasan uap larut yang mudah terbakar di lemari asam. Itu juga perlu pengendaliannya. Lalu yang keempat ini ada mitigasi, yang mana laser mengharuskan pekerjanya untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi ini. Tindakannya dilakukan secara konsisten dengan penilaian risiko sesuai sifat kegiatan ataupun operasinya. Termasuk juga mengambil tindakan untuk mengendalikan atau meminimalkan bakaran ledakan seperti menutup laboratorium dengan konstruksi yang tahan api. Lalu yang kelima ini mempersiapkan rencana dan prosedur darurat, yang mana pengaturan juga harus dibuat dalam menangani darurat seperti kebakaran, ketumpahan bahan, dan juga kebocoran. Itu perlu dipersiapkan. Lalu yang keenam, memberikan informasi, instruksi, dan pelatihan bagi karyawan. Tentunya karyawan juga perlu diberikan informasi secara up-to-date dan instruksi secara jelas, serta juga diadakannya pelatihan, training yang relevan dengan pekerjaannya. Nah, termasuk juga ke lembar akses data keselamatan yang relevan bersama temuan penilaian risiko dan tindakan pengendalian yang diterapkan, serta prosedur yang terbaru sesuai alatnya. Oke, lalu yang terakhir ini kita masuk ke contoh penerapan. Yang pertama dilakukannya klasifikasi, pelabelan, dan juga pengemasan CLP sesuai peraturan yang ada berdasarkan sifat dari suatu zat seperti eksplosif, pengoksidasi, sangat mudah terbakar, di mana pemasok bahannya ini juga harus menyediakan lembar data keselamatan yang menunjukkan apakah bahan kimia tersebut diklasifikasikan di bawah peraturan CLP atau tidak. Lalu untuk contoh yang kedua ini, keadaan penggunaan juga dikombinasikan dengan sifat fisik dan kimia dari bahan atau kesediaan bahwa ada risiko keselamatan bagi orang-orang dari peristiwa energik tersebut. Misalnya, minyak diesel yang pertama itu tidak diklasifikasikan sebagai zat yang mudah terbakar di bawah CLP, namun dalam suatu proses pemanasannya, zat minyak diesel ini juga menjadi potensi bahaya untuk keperluan laser. Lalu untuk contoh yang ketiga ini dalam kasus adanya kebakaran akibat percikan api mesin las,
sehingga karyawan atau staf pekerjanya juga perlu mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang perlu diambil untuk penanganannya. Misalkan pengecekan sertifikasi pekerja, terus pengecekan alat yang sesuai standar ataupun tidak, terus juga maintenance alat. Lalu yang keempat ini contohnya dalam perusahaan kimia di mana saat terjadinya risiko akibat kebocoran gas bahan kimia berbahaya, maka penanganannya akan seperti apa, efek yang akan dirasakan oleh manusia ataupun lingkungannya itu seperti apa, pencegahan biar terjadinya tidak kebocoran itu seperti apa, dan juga itu tuh perlu dikaji terlebih dahulu. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.